Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man iktafa. Amma ba'du. Bapak Hendra Hutahian yang kami hormati, dan seluruh jajaran BOD Pama, yang saya singkat Pama itu pesantren manusia mungkin ya. Karena Masya Allah ini kayaknya saya udah pulang aja nih, semua yang sudah saya mau sampaikan sudah disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar dan Ustadz Haris ya. Dan seluruh rekan-rekan insan Pama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita tidak terasa Ramadan cepat berlalu, sepertiga Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan Ramadan adalah, ikonnya Ramadan adalah Al-Quran. Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika disebutkan Al-Quran, beliau menyebutkan dua ikon syiarnya Ramadan. Kata beliau, tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Membaca Al-Quran dan memberi makan. Buktinya kita sudah mau dikasih makan ini. Tadi sudah baca Quran, sekarang sesinya makan. Nah, Ramadan itu memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, memperbaharui kembali bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini ya ikhwan, kalamu Rabbina. Dia adalah perkataan, ucapan, pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh alam semesta ini. Karena itu tidak ada perkara takarrub yang paling dicintai Allah Azza Jalla kepada hambanya kecuali bertakarrub kepadanya dengan Al-Quran. Ini perkataan seorang sahabat, kalau nggak salah Khabbab. Tidak ada takarrub, kita semua diwajibkan mendekatkan diri kepada Allah. Dan sarana yang paling Allah sukai kita mendekatkan diri kepadanya adalah Al-Quran. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi ahlina. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki keluarga di kalangan manusia. Ya. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatu. Mereka adalah keluarga Allah. Disebut di situ ahlu artinya orang yang paling dekat. Keluarga adalah orang yang selalu dekat dengan kita. Dan ini bentuk pernyataan keistimewaan orang yang menghafal, membaca Al-Quran. Karena itu Nabi SAW menyebut pembaca Al-Quran dan menghafalnya adalah sahibul Quran. Tadi hadis yang dibaca oleh Ustadz Haris ya. Ustadz Bakhtiar, beliau ada ayat, ada hadis, liyuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahib Al-Quran. Sahib itu apa sih? Ini bahasa Indonesia ya. Sahib itu orang yang senantiasa Al-Quran itu senantiasa ada. Dan maknanya sahib Quran adalah penghafal. Karena orang yang selalu ada Al-Quran di sampingnya. Dia bersahabat dengan Al-Quran. Yaitu Al-Quran memiliki keistimewaan, dia dijaga oleh Allah. Beda dengan kitab-kitab sebelum kita. Di dalam Al-Quran Allah katakan bimastuhfidhu kitabullah. Sebagaimana mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Allah perintahkan ulama-ulama mereka untuk menjaga. Adapun Quran, Allah yang menjaganya. Kata Allah, inna nahzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Dan salah satu bentuk penjagaannya adalah Allah mudahkan untuk dihafal. Saya punya pesantren tahfiz Pak. Tapi seolah-olah saya merasa ditampar-tampar oleh Mas Haris dan Mas Bakhtiar. Pesantren kami yang dulu viral ya, ketika anak-anak disuntik meningitis. Terus ada yang menyalain musik. Spontan anak kami memutup kupingnya. Lalu kemudian viral seluruh Indonesia Pak. Wah ini pesantren teroris katanya. Kemudian alhamdulillah banyak termasuk ibu putrinya Gus Dur siapa Mbak Yeni membela kami. Oh tidak, ini bukan teroris tapi ini mereka sedang menjaga hafalan Qur'annya. Karena salah satu beratnya menjaga Quran itu adalah murojaah. Ya, murojaah itu. Jadi bukan hanya menghafalnya yang berat, tapi yang lebih berat kata Prof adalah menjaga Al-Qur'an. Karena itu salah satu bentuk penjagaan Allah agar Al-Qur'an ini tidak berubah-berubah, tidak melangi penambahan, tidak melangi pengurangan, tidak berubah, maka Allah mudahkan untuk dihafal. Mas Haris
Mas Aditya ini kayaknya kalau saya dengar-dengar cara ngomongnya orang Jawa. Tiang Jawa nggih. Sanes tiang listrik ya. Ya ini kelihatan huruf da-nya itu susah banget ya. Da-nya tebel banget ya. Bukan orang Arab. Tidak ada kitab yang setebal 6.000 sekian paragraf, sekian ayat begitu. Mudah dihafal oleh bukan penuturnya. Ingat bukan penutur aslinya. Kecuali Al-Quran. Itu menakjubkan. Makanya Allah katakan Al-Quran itu kami yang jaga. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga. Di antara bentuk penjaganya Allah mudahkan untuk dihafal. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tadi saya dengar Pak Ari mengatakan kami malu, kami iri. Karena memang Nabi mengatakan la hasada illa fisnatin. Tidak ada hasad, sejatinya hasad nggak boleh. Tapi ada hasad yang dibolehkan, yaitu hasad kepada penghafal Quran. Rajulun athahullahul Quran fayaqra'u ana al-laili wan nar, yaitu orang yang diberi Allah karunia bisa menghafal Quran dan dia bisa membacanya siang dan malam. Itu adalah orang yang harus kita iri. Tetapi teman-teman sekalian, waktu saya dikasih cuma 20 menit. Ya. Karena maghrib yang ditunggu-tunggu nih. Azan maghrib, azan yang paling sering membuat iri azan-azan yang lain. Karena sering ditunggu-tunggu ya. Teman-teman sekalian, membaca, menghafal itu hanya sarana. Yang paling ujungnya sebetulnya Al-Quran untuk diamalkan. Bagaimana Al-Quran ini menjadi karakter amanah. Menjadi sumber akidah kita, ideologi kita, menjadi sumber akhlak kita, inspirasi kita menjadi manusia yang bisa memberi nilai tambah, manusia yang bisa memberikan keahlian dalam bidang masing-masing. Itu sebetulnya Pak. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf mengatakan, innama nuzzilal Qur'an liyu'mala bih. Sesungguhnya tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Itu tujuan utama. Walakinna ittakhadhan nasu qira'atuhu amala. Tapi kata beliau, orang menjadikan membaca Al-Quran menjadi tujuan. Bisa menghafal, betul bagus sekali Pak. Bisa membaca Al-Quran, that's bagus Pak. Tapi itu sarana, tools. Bagaimanapun itu adalah cara menyegerakan, mempercepat untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran menjadi inspirasi kaum muslimin di era generasi pertama bisa merubah mercusuar peradaban. Ya saudara-saudaraku kan, di abad ke-6 sekian ketika Al-Quran pertama kali turun di Jazirah Arab. Jazirah itu tidak punya peradaban Pak. Anda bisa bayangkan orang punya anak perempuan, kalau sudah mulai agak besar, 7-10 tahun, dihiasi, dibawa ke padang pasir, digali, kemudian dikubur hidup-hidup. Anak ini menangis, Abi, wahai ayah, dikubur. Tidak punya belas kasih, dikubur. Allah Ta'ala katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat, anak-anak perempuan yang dikubur ini dimintai, ditanya, kenapa mereka dibunuh? Anda bisa bayangkan bagaimana titik nadir peradaban orang Arab waktu itu. Anak perempuan yang selama ini harusnya dilembut-lembuti. Kita paling senang sama anak perempuan kan. Sama anak laki-laki kita agak galak. Anak perempuan gak berani kita. Saya punya anak 8 Pak. Iya. Baru 8. Dari satu pos ya Pak ya. Satu pos. Kayaknya kita semua wajah-wajah penakut semua di sini Pak ya. Sama-sama saya Pak ya. Kecuali biasanya BOD agak pemberani sedikit ya. Pemberaninya di sini. Tapi di rumah sama aja. Siap mah katanya. Nah, anak saya 8 Pak, 7 perempuan, 7 laki-laki 1 perempuan. Kalau anak perempuan saya nggak berani bentak. Kenapa? Dia lembut Pak. Tapi lihat bagaimana peradaban yang memperlakukan wanita yang harusnya lembut dikubur hidup-hidup Pak. Ini cukup menjadi sebuah contoh bagaimana melihat bagaimana peradaban mereka. Tapi teman-teman sekalian, Al-Quran merubah segalanya. 23 tahun mereka mendapatkan Al-Quran turun setiap hari. Al-Quran turun dari atas langit diturunkan Pak. Dan apa yang terjadi Pak? Mereka generasi pertama ini menjadi pengontor, pengendali, mercusuar peradaban. Ada 3 ayat dalam Quran yang hendaknya kita menjadi inspirasi dan motivasi kita. Bagaimana menjadikan Al-Quran menjadikan karakter amanah di lingkungan PAMA ini Pak. Saya berterima kasih Pak Indra. Saya di awal-awal pesantren saya berdiri tahun 2018, PAMA ini termasuk salah satu foundingnya. Saya dikasih karpet, waktu itu pergantian karpet kan.
Kalau saya lihat karpet kok digulung-gulung, Pak boleh nggak saya minta? Oh bisa Ustaz, tapi harus bikin surat resmi katanya. Pak Ma ini terkenal dengan organisasi yang sangat luar biasa Pak ya. Untuk B itu harus pakai surat. Dan alhamdulillah saya setiap bulan dikasih waktu corona. Saya tidak tahu kok istri saya bilang, ayah ini siapa sih ini kok setiap bulan ada masukkan rekening. Karena saya nggak punya rekening semua istri. Saya juga penakut sama istri Pak. Gak punya rekeningnya sama istri semua. Ternyata saya cek, oh Pak Ma. Waktu corona yang 1 tahun Pak, kita gak kemana-mana Pak. Kita terdampak betul Pak. Ternyata pesantren kami ada waktu itu ada 50 santri. Hampir semua gratis kecuali hanya beberapa orang. Dan Pak Ma menjadi penegaknya sampai sekarang. Semoga menjadi amal jariah Pak. Terima kasih semuanya. Amin. Nah teman-teman sekalian. Al-Quran ini coba lihat. Merubah peradaban. Ada 3 ayat. Yang menjadi inspirasi kita. Pertama surah Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kata Allah Alif Lam Ra, inilah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad agar kau mengeluarkan manusia dari hidup yang gelap. Ini kata-kata kinayah untuk menunjukkan bagaimana kehidupan yang jauh dari cahaya agama, cahaya iman. Ya, untuk apa? Kepada terang yang benar, kepada cahaya iman, cahaya kebaikan. Subhanallah Pak, lihat. Al-Quran adalah inspirasi memberi cahaya kebaikan kepada PT PAMA Pak. Takjub saya, 2 teman-teman kita ini tadi penghafal Quran, tapi prestasi pekerjaannya tidak, Masya Allah. Selama ini orang menganggap penghafal Quran itu pengangguran, gak ada kerjaan, tidak memberikan nilai tambah, tidak. Ternyata Al-Quran kata Allah litukhrijan nasa, dia bisa menjadi inspirasi mengeluarkan manusia dari gelapnya kehidupan. Zuluman itu gelapnya persoalan kehidupan kepada cahaya yang terang. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kalau salah surah Al-Anbiya ayat 10. Allah Ta'ala katakan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Alkitab Quran kepada kalian. Di dalamnya ada sebab-sebab kejayaan kalian. Sebab-sebab kemuliaan kalian. Kenapa kalian tidak mempelajarinya? Tuh. Allahu Akbar. Siapa yang ingin jaya, ingin beruntung, dunia akhirat. Ingin menjadi manusia yang baik Pak. Produktif, amanah. Memiliki akidah yang benar. Memiliki nilai tambah yang baik. Maka di dalam Al-Quran Allah jamin. Di situ ada sebabnya. Kalau kau membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya, kalian akan menjadi mulia. Siapapun, individu, keluarga, perusahaan, bangsa, kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dia akan jaya. Dan ini yang terjadi pada generasi pertama kaum muslimin Pak. Umar bin Khattab Pak, waktu jadi presiden Pak, 1/3 dunia mungkin dia kuasai. Mulai dari Iran, Yaman, Persia ya, ditaklukkan di zaman Mesir, Palestina. Ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab dan menjadikan negara itu negara yang terbaik. Kemudian ayat terakhir surah Al-Isra, saya lupa ayatnya. Allah Ta'ala katakan ayat terakhir kalau salah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini kata Allah memberi petunjuk kepada kehidupan yang paling baik. Apanya? Pertama, amanah ya. Saya pikir amanah itu ini ternyata ada akronimnya ya. Saya tadi di jalan harus hafal-hafal ya supaya tidak bikin malu di depan Pak Hendra ya. Pertama, akidahnya akidah terbaik. Al-Quran mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang esa. Kita tidak lihat dulu para sahabat, mereka mengatakan kami dulu menyembah batu. Kunna na'budul hajar. Kalau ada batu yang lebih baik, Tuhan yang ini kita buang, kita ambil tahu Tuhan yang baru. Coba sampai segitunya. Mereka dulu kalau kemana-mana dia bawa Tuhan, batu itu. Ketika di jalan batunya jatuh. Mereka bilang, berhenti, Tuhan kita hilang katanya. Dia bilang, don't worry, kita cari Tuhan yang baru katanya. Coba lihat, batu dibikin Tuhan. Yang mereka minta keselamatan, minta kebaikan, batu. Dia benda yang lama la yadurru wa la yanfa' wa ya'buduna ma la yadurru wa la yanfa'um. Kata Allah, mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya bagi mereka. Ini coba lihat. Al-Quran mengajak kita kepada akidah yang selamat. Kita hanya tunduk kepada Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad.
Ya, kita tidak menyembah yang lain, kita hanya menyembah pasrah tunduk kepada Rob yang menciptakan, menguasai, memberi, menjamin rezeki kita. Tadi Mas Haris memberi inspirasi yang sangat baik, Pak. Ya, subhanallah, Al-Quran menjaga, ihfazillah yahfad. Kalau kau jaga Allah, jaga Qurannya, Allah akan menjagamu, Pak. Kayaknya ini dua karyawan kita ini yang paling rendah. Kalau yang lain-lain kayaknya tawadu. Ini sebetulnya ini 20 juz, 30 juz. Buktinya gak ada yang bawa Quran. Gak ada yang bawa Quran, berarti Quran di luar kepala, ya. Artinya benar-benar gak hafal, ya. Subhanallah jamaah, lihat nih. Ya, Al-Quran memberi inspirasi untuk memegang akidah, Pak. Di dalam Al-Quran, Pak, betapa banyak ayat yang mengenalkan dirinya. Allah itu, akidah itu diawali dengan apa? Mengenal Rabb kita. Pak, orang bisa mengatakan, mengklaim kami bisa sampai ke bulan loh. Kamu ngapain? Kamu cuma mengaji. Kita katakan, yes bro. Kau sampai ke bulan, apa istimewanya? Manusia makhluk, bulan juga makhluk. Makhluk mengenal makhluk, tidak ada istimewa. Yang istimewa adalah ketika makhluk mengenal siapa penciptanya. Dan inilah yang membuat peradaban kita sekarang kofadis, Pak. Peradaban kita nggak punya nilai ruhani, Pak. Makanya Ramadan adalah mengembalikan, menginstal ulang peradaban kita. Supaya kita ini bukan makhluk yang sama dengan binatang, hanya makan, minum, berkembang biak. No. Seolah-olah kita mengatakan, aku gak butuh minum, aku butuh mana? Aku membutuhkan kehidupan sesungguhnya di akhirat nanti. Kita ini makhluk ruhani, bukan makhluk jasmania saja, Pak. Maka Al-Quran banyak sekali mengenalkan siapa Rob kita. Bahkan ayat-ayat yang paling agung di dalam Quran adalah ayat-ayat berkaitan namanya, sifatnya. Ayat kursi, ayat yang paling agung. Coba Anda lihat ayat kursi isinya apa? Mengenalkan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita baca hampir 8 kali sehari. Surah hanya 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Tapi kata Nabi, siapa yang membacanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Setara dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Ini dulu, Pak. Akidah diawali dengan mengenal Allah. Tak kenal maka ta'aruf. Kita harus mengenal Allah Subhanahu. Peradaban ini mau dibawa kemana? Kalau peradaban ini tidak mengenal Tuhan. Sekarang ini teman, saya apa namanya yang tidak bertuhan itu? No ateism. Sekarang sudah banyak, Pak. Saya kemarin ada seorang guru besar kimia yang 20 tahun atau 30 tahun tinggal di Amerika. Undang saya ke rumahnya, Ustaz tolong, anak saya sekarang sudah ateis. 3 orang tinggal di Amerika, pulang-pulang ateis. Yang 2 lagi agnostik katanya. Luar biasa, Pak. Ya ini tadi, peradaban mau dibawa kemana, Pak? Kalau kita nggak punya Tuhan. Kita ini berusaha tetapi kita punya akidah yang kuat. Itulah dan dari sinilah semua kebaikan muncul, Pak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Kebaikan itu bukan hanya kiblat kiri dan kanan, bukan hanya formalitas, bukan hanya sholat, bukan hanya formalitas ritual belaka, tapi keimanan. Kebaikan adalah lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai apa lagi, Pak? Al-Quran memberikan petunjuk akhlak terbaik, teman-teman sekalian. Bahkan ada satu surah namanya surah Al-Hujurat, sering disebut dengan surah adab. Di situ lengkap petunjuk-petunjuk bagaimana beradab. Tadi hadis yang dibacakan MC kita tadi siapa namanya? Pak Yusuf. Ada itu Ramadan itu sebetulnya kan 3 kurikulum, Pak. Kurikulum Ramadan itu ada hadis yang dibacakan beliau. Ittaqillah haitsu makut, memperindah hubungan dengan Allah. Ketika kita puasa kita nggak makan, kita nggak minum, padahal nafsu pengen makan karena kita mendahulukan cinta kepada Allah. Allah mengatakan jangan makan. Kemudian watbi sayyi'atal hasanah tamha, iringilah dosamu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Memperindah hubungan dengan manusia diri. Kita punya jiwa, kita punya nafs, kadang-kadang tidak terkontrol, Pak. Nafs kita pengen ini, kita ikuti semua. Kita di bulan Ramadan kan tidak, wahai jiwa, wahai nafs, kau yang harus tunduk sama saya. Gak boleh kau makan. Nanti kau makan nanti pada saat azan maghrib. Ya, itu mengontrol jiwa. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin, hendaklah engkau berakhlak dengan akhlak yang baik. Nabi tidak mengatakan muslim, Pak. Tapi Nabi mengatakan wa khaliqin nasa, berakhlak kepada semua manusia, even dia non muslim, Pak. Nabi itu, Pak, kalau punya hadiah, dia selalu kepada muslim, dia selalu tanya, apakah kau sudah berikan kepada tetangga kita Yahudi? Sampai diulang-ulang, Pak. Ada tetangganya Yahudi, non muslim, tapi dia selalu bertanya kepada istrinya, itu kambing sudah kau bagi, yang Yahudi sudah dikasih belum? Wow, Masya Allah. Dan lihat jemaah sekalian, akhlak kita, Al-Quran memberi panduan akhlak yang begitu indah, bahkan bukan hanya kepada manusia,
kepada binatang, kepada pohon. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka, aku diperlihatkan surga, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara apa? Fi syajaratin qata'ah fi zahri tarik. Gara-gara pohon yang ia singkirkan dari jalanan yang mengganggu jalannya manusia. Maka Nabi mengatakan, fasyakarallahu lahu, Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya, dan Allah ampuni dosanya, dan dia masuk surga. Kalau duri kecil saja disingkirkan menjadi sebab masuk surga, lalu bagaimana dengan menyingkirkan bom, menyingkirkan ini? Terkadang Pak, Islam dihentikan dengan terorisme, kita katakan tidak. Jangankan bom, duri aja di jalan gak boleh Pak. Lalu bagaimana bom? Kalau ada yang mengatakan Islam itu agama radikal, tetangga kita katakan Nabi sampai mengatakan tidak beriman, tidak beriman. Orang yang membuat tetangganya tidak nyaman, even dia non muslim. Saya kemarin ceramah suatu masjid, bilang Ustaz, alhamdulillah di sini semua muslim semua. Oh kenapa? Bagus dong. Kemarin ada non muslim, kita kasih toak masjid supaya dia nggak betah. Saya bilang no. Pantas orang non muslim mengatakan kita ini agama berisik. Saya bilang yang boleh keluar dari toak masjid hanya azan Pak. Hanya azan. Itu pun qomat diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan boleh keluar, ada yang mengatakan tidak boleh keluar. Tapi hanya azan yang boleh keluar. Selain itu nggak boleh mengganggu. Ada orang yang mungkin pulang dari rumah sakit pengen tidur Pak. Tidak boleh mengganggu. Nabi SAW ketika di masjid Pak, Nabi mengatakan jangan kau keraskan bacaan Quranmu. Kau mengganggu orang lain. Ada yang istirahat, ada yang baca Quran, ada yang baca doa. Bayangkan di masjid saya nggak boleh. Ini tua masjid ini perlu di... Orang mengatakan masa seberisik isu Islam. Padahal kalau menurut ajaran Islam yang benar Pak, hanya azan yang boleh keluar Pak. Saya pernah naik Grab, non muslim. Dia bilang Ustaz kami ini kalau cuma azan kami senang Pak. Tapi kalau sudah mulai ngaji, anak kecil nyanyi lagi lagu apa itu Nisa Sapian yang gak tahu apa artinya. Belum lagi ibu-ibu pengajian duhur Pak. Kapan kita istirahatnya? Saya bilang itu bukan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh. Nabi Muhammad mengatakan kalau ada 3 orang jangan bisik-bisik 2 orang. Akan mengganggu. Kalau segitunya Pak luar biasa Pak. Bisik-bisik kita lagi di lift Pak. 3 orang lalu kita bisik-bisik. Kalau 4 orang 5 orang silahkan bisik-bisik. Tapi kalau cuma 3 orang nggak boleh Pak. Segitu indahnya akhlak Islam Pak. Luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka Al-Quran menjadi inspirasi kita membangun nilai tadi amanah tadi. Akidah mujahadah. Bersungguh-sungguh Pak. Islam menganjurkan kita apapun diantara nilai tambah amalan itu Pak kalau dilakukan bersungguh-sungguh. Makanya sab pertama kata Nabi lebih baik daripada sab kedua. Sab kedua lebih baik sab ketiga. Islam mengapresiasi yang selalu yang terdepan. Ya, Allah Ta'ala menggunakan kata pertandingan dalam beramal. Kata Allah wasabiqu, berlombalah. Dan berlomba bukan hanya melakukan amalnya tapi yang terbaik, yang terdepan. Berarti mujahadah, effort ya. Kemudian apa lagi? Akhlak sudah. Tolong apa lagi satu? Akhlak sudah tadi Pak. Nilai tambah, Masya Allah, Subhanallah. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi Pak. Kata Nabi SAW, jangan kau pandang enteng kebaikan sedikit pun, walau hanya sekadar memberi wajah yang segar kepada saudaramu. Pak, senyum itu effortless. Tapi Nabi mengatakan jangan kau pandang enteng, jangan kau remehkan. Ada orang mungkin tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi minum, dia gak punya harta. Tapi masa senyum gak bisa? Kata Nabi jangan kau lihat, syariat mengapresiasi kebaikan sekecil apapun. Seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel, kata Nabi, gara-gara memberi minum seekor anjing, dia diampuni dosanya. Allahu Akbar. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, kepada Aisyah, membawa 2 putri, minta sedekah, dikasih 3 kurma. Istri Nabi kan juga miskin-miskin. Lalu kemudian kurma ini dimakan 2 anak ini, lalu yang satu dimakan ibunya. Belum sempat dimakan, anaknya minta. Lalu ibu ini membagi 2, lalu dikasih setengah-setengah, lalu dia makan. Kata Aisyah, fa'ajabani, aku takjub dengan apa yang saya lihat. Lalu aku ceritakan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Allah mewajibkan surga bagi ibu itu atas apa yang dia lakukan kepada anaknya. Kalau hanya setengah kurma, kita bisa masuk surga teman-teman sekalian. Bagaimana kalau teman-teman pamain menyumbang berapa ton kurma? Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamarah. Hindarilah, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Setengah kurma bisa menyelamatkan kita dari api neraka teman-teman sekalian. Artinya nilai tambah sesedikit apapun jangan pandang enteng. Dulu ada tukang sapu masjid di zaman Nabi SAW. Beberapa hari gak kelihatan. Wanita miskin gak punya nasab. Ya, lalu Nabi tanya, mana dia? Kata mereka, matat, sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, afala kuntum adzantumuni. Kenapa gak kasih tahu saya?
Dan riwayat lain seolah-olah sahabat meremehkan yang namanya tukang sapu masjid. Cleaning service ada di tengah-tengah kita teman-teman sekalian. Marbot masjid banyak. Seolah-olah sahabat menganggap rendah kontribusinya untuk perusahaan kecil. Tapi bagi Nabi SAW tidak. Lalu Nabi katakan, duluni ala qabriyah. Mana kuburannya? Tunjukkan mana kuburannya. Lalu Nabi sholat jenazah di situ. Boleh sholat jenazah kalau sudah terlambat. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, Allah inna hadal kubura mamlu'atun zulmah. Tadinya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Lalu Allah menjadikan cahaya atas sholatku kepada mereka. Gara-gara wanita ini. Teman-teman sekalian, jangan memandang enteng apapun kebaikan. Bisa jadi cleaning service. Jangan mengatakan, oh ini kontribusinya kepada perusahaan kecil. Tidak. Semua punya kontribusi. Semua kebaikan sesedikit harus diapresiasi. Itulah Islam, teman-teman sekalian. Penjaga masjid, penyapu masjid diapresiasi oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW datangi kuburannya untuk sholat. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Terakhir apa ya? Ahli ya. Teman-teman sekalian, ketika ada ayat dalam Quran, Allah sebutkan sebaik-baik pekerja al-qawiyul amin. Sebelum kita tutup ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kata Allah, orang yang terbaik untuk bekerja adalah yang kompeten. Al-qawi. Dia harus punya kompeten, ahli di bidangnya. Nabi mengatakan, innallaha yu'ibbul abd idza amila amalan ayyutkanahu. Kata Nabi, Allah suka jika seorang bekerja dia ahli di bidang itu. Dia mutkin di bidang itu. Dia itkon, hafal Quran, mutkin. Menjadi engineer juga, semua apapun pekerjaan kita, semua dilakukan dengan cara terbaik. Itu disebutkan ahli dalam agama kita. Saya kira itu teman-teman sekalian, ini kalau sudah 5 menit, 2 menit mau buka, konsentrasi sudah buyar Pak ya. Saya pun juga begitu sama. Demikian teman-teman sekalian, semoga Al-Quran ini menjadi inspirasi bagi kita. Saya terima kasih, semoga Allah berkahi perusahaan PAMA ini. Dengan saya katakan tadi sama Pak Indra, ini PAMA ini program istilahnya melebihi dari pesantren. Buktinya bisa menghasilkan 2 ustadz. Pesantren belum tentu Pak. Tapi dengan luar biasanya teman-teman profesional, maka Allah Ta'ala berikan keberkahan di PT PAMA ini. Ini yang kita harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.